Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh Kali ini pembahasan kali ini ya kita akan membahas seputar opini keresahan saya tentang keutamaan seorang yang berparas bagus ya, good looking di Indonesia. Jujur kemarin kasus siapa itu ya, TikToker gay dari Jerman itu ya lumayan ya, walaupun saya nggak sependapat dengan nggak begitu serak dengan netizen ya yang menghujat kayak gitu, tapi saya paham betul ya bahwasanya gay yang masuk di dalam kategori LGBT itu memang haram hukumnya, itu tidak boleh dilakukan dimanapun, baik itu di Indonesia ataupun negara-negara lain, kalau kita ya khususnya di sini beragama Islam ya, seperti itu ya. Haram hukumnya berarti kita bukan berarti kita boleh menghujat orang kayak gitu ya, seperti itu. Dan walaupun di sini juga saya banyak mengamati juga bahwa netizen juga tidak profesional juga ketika ketika menyampaikan suatu pendapat ya. Karena LGBT itu kalau yang setahu saya, transgender itu kalau lesbian, gay, biseksual dan transgender ini sudah banyak sudah banyak berkeliaran di Indonesia kayak gitu kan, sudah warawiri. Oke, pembahasannya ya. Di sini yang saya tangkap bahwasanya LGBT itu haram hukumnya, tidak boleh dipromosikan, tidak boleh dikasih panggung ya. Kalau yang saya tangkap di video-video sebelumnya, di komentar-komentar netizen itu ya, dan juga influencernya kayak gitu. Dan ya memang kayak gitulah yang mereka sampaikan kayak gitu. Walaupun ya saya mirisnya kayak gitu, hanya influencer gay yang menetap di Berlin. Pada kenyataannya transgender itu ya Lucinta Luna salah satunya. Itu banyak diangkat oleh netizen Indonesia juga, istilahnya dibuat terkenal oleh netizen Indonesia juga, dan beberapa artis-artis influencer yang collab sama dia kayak gitu. Bahkan ditayangkan di televisi, malah diundang di stasiun TV kayak gitu. Dia juga diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, dan ini nggak ada masalah. Padahal jujur aja, ini masuk dalam kategori transgender. Gitu. Ketika gay yang dari Berlin itu, saya lupa namanya lagi, dihujat seluruh dunia, dihujat oleh netizen se-Indonesia lah, katakan seperti itu, walaupun tidak semuanya. Tapi untuk kasus Lucinta Luna, ini enggak. Bahkan videonya yang kayak gitu,
diedit 1 jam, dikumpulin 1 jam, dan itu viral. Itu viral. Bukan berarti saya menyuruh teman-teman untuk, oh ayo dong, ini boleh dong. Enggak. Gitu. Yang haram tetap haram. Kayak gitu. Tidak ada pengecualian mau itu good looking ataupun tidak. Ini keutamaan good looking untuk kasus LGBT ya. Untuk kasus LGBT dan mungkin juga hal-hal yang lain kayak gitu. Narkoba dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan tidak ada masalah kayak gitu di channelnya. Kalau nggak salah Baim Wong Baim Wong kalau nggak salah, atau ini saya lupa itu artisnya, bahkan digilir pokoknya Lucinta Luna tuh di berbagai macam platform itu tidak ada masalah. Giliran yang dari Jerman itu dihujat ya, bahkan Deddy Corbuzier terpaksa harus men-take down videonya karena ya dianggap mempromosikan kaum LGBT. Oke, kita lupakan Lucinta Luna mungkin ya karena netizen Indonesia mungkin belum familiar dengan transgender ya. Tapi yang saya shock itu ketika muncul di beranda YouTube saya itu siapa? Victor Alden. Victor Alden ini jujur aja kalau saya lihat dari sekilas ya, nggak usah pakai kacamata kuda, pakai kacamata dalil apa segala macam. Ya sekilas saja itu gay. Gitu ya. Mau kacamata orang Indonesia, orang Filipina, orang manapun itu gay. Gitu. Ya saya jujur aja kalau misalkan ngatain apa ya, saya ngomong sama teman saya laki-laki kayak gitu kan. I like you. Oh, I'm sorry, Abdul. Don't like me because I'm normal. Kayak gitu kan. I'm normal. Don't say like it. Kayak gitu kan. Jangan ngomong seperti itu. Itu saya suka berteman sama dia maksudnya kayak gitu. Tapi ya mungkin dia beranggapan yang lain. Itu luar negeri kayak gitu, kayak misalkan Inggris, kayak misalkan Filipina dan lain sebagainya. Itu dan hampir belahan manapun untuk LGBT itu hal yang menjijikkan sebenarnya. Nah, banyak netizen yang mungkin berkilah atau mencoba mendinai bahwasanya yang dilakukan oleh Victor Alden dan juga Brad and Win yang mereka idolakan itu cuman hanya berteman biasa seperti itu ya, padahal jujur aja di video TikTok kemudian di Instastory kayak gitu mereka sudah ya beginian bareng dengan sesama cowoknya, yaitu Victor dan Alden berposenya kayak gini ya, apa love kayak gini ya kan, ini Victornya seperti ini, Aldennya seperti ini kayak gitu. Kemudian atau yang begini itu, nah Victornya seperti ini, Aldennya menanggapi seperti ini dan lain sebagainya, pose-pose seperti itu yang menunjukkan kemesraan satu sama lain ya, dan ini laki sama laki. Dan jujur kemesraan yang dia tonjolkan di video itu walaupun tidak vulgar, tidak sealay yang di Jerman, itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu gay sebenarnya. Sebenarnya itu gay secara kasarmata awam kita kayak gitu. Wallahu alam kalau mereka itu gay. Tapi kalau secara kasarmata kita itu gay seperti itu. Dan yang saya shock di sini netizen Indonesia itu mayoritas membela begitu, mayoritas membela, bahkan kritikannya kaum gay yang ada di Jerman yang sudah dihujat itu dibalik dihujat sama netizen Indonesia, dibela malah Victor Alden ini ya kan, dibela malah Victor Alden ini karena alay ya apa segala macam ya. Yang saya tangkap mungkin yang dari Jerman ini mohon maaf tampangnya nggak bagus kayaknya, nggak good looking
Sedangkan Victor Alden ini good looking. Bright and Win yang ada di Thailand itu good looking. Makanya ada komentar netizen yang mengatakan jiwa jiwa pujo berontak, ya, meronta-ronta di situ. Sakit kayaknya netizen Indonesia nih sebagiannya kayak gitu. Jiwa pujosi ya. Fujoshi itu kalau di dalam bahasa, kalau diterjemahkan itu ya, itu diambil dari bahasa Jepang, huruf kanji itu ya, yang mana hasrat seorang wanita terhadap adegan karakter anime, karakter anime yang menampilkan yaoi di situ. Adegan yaoi itu ya boy love ya. Boy love itu ya, yaoi itu artinya boy love ya, kemesraan laki-laki sama laki-laki. Itu arti daripada pujoshi tuh ya. Artinya ya, kalau yang saya tangkap, netizen tahu kalau dia gay kayak gitu. Dan bahkan ya ada beberapa video yang saya tangkap di situ, yang saya lihat di situ, netizen menjodohkan mereka nih. Sakit kayaknya ya. Ini menjodohkannya kukira dengan Ayu Ting Ting atau apa, enggak, ini laki-laki sama laki-laki loh. Suap-suapan bareng, kayak gini bareng. Aduh. Gini ya, mereka beranggapan bahwa itu boy romance ya. Bromance lah, atau brownies atau apalah, nggak tahu aku kayak gitu. Tapi gini loh ya, suap-suapan begini-beginian apa segala macam, seakap-akap aku dengan temanku, dengan saudara apa sama laki-laki kayak gitu, nggak kepikiran untuk kayak gitu, jijik loh kayak gitu ya, karena kita waras kayak gitu kan. Itu mereka lakukan kayak gitu loh, suap-suapan ya kan. Aduh, itu sudah, ya itu haram, itu sudah haram hukumnya. Jadi yang namanya lesbian, gay, biseksual, transgender, apapun itu, waria dan lain sebagainya, itu haram di dalam hukum agama Islam. Tidak terkecuali ya, tidak pandang bulu, mau dia good looking atau tidak, itu nggak ada urusannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kedudukanmu, tidak memandang jasadmu, tidak memandang paras tubuhmu apa segala macam, mau itu enggak. Yang Allah lihat itu, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, sesungguhnya Allah walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah hanya memandang hati kamu dan perbuatan kamu. Hati baik, perbuatannya baik, itulah yang dilihat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan good looking atau tidak. Jadi ya, keutamaan untuk menjadi seorang good looking di Indonesia itu, kalau menurut aku bebas sih, dia berbuat apa aja kayak gitu. Mau dia gay kayak gitu, mau dia terkena kasus pelecehan seksual atau narkoba, kayaknya di Indonesia dimaklumi dia kayaknya. Bahkan ya Jeffrey Nicole dan lain sebagainya yang terlibat kasus narkoba, kalau nggak salah Jeffrey Nicole atau siapa itu yang memang good looking itu, semangat bu kayak gitu kan, ayo loh kamu pasti bisa gitu untuk sembuh. Giliran yang bad looking kayak gitu, memang lo aja narkoba kayak gitu. Bahkan kayak Uus itu aja, Uus Piki-Piki itu dikomentari kayak gitu, bah kapan ketangkap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah seperti itu loh, sudah kan netizen Indonesia, bang kapan tertangkap. Ya karena dia postur tubuhnya dia kurus ya kan, kelihatan jangkis kayak gitu ya.
ditanyain, "Bang, kapan tertangkap?" Ian. Ya itulah ya keutamaan menjadi orang yang good looking di Indonesia. Selamat ya kan. Itu aja sih kritikan saya buat netizen Indonesia ya. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita untuk lebih detail lagi ya. Bukan berarti saya harus mengizinkan teman-teman untuk menghujat orang tersebut, enggak. Saya nggak pernah menyuruh teman-teman melakukan hal tersebut seperti itu ya. Tapi kalau bisa, kalau misalkan teman-teman menegur orang ya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, nggak boleh memaki-maki, menghancurkan harkat dan martabat orang, dan yang paling penting di sini adalah adil untuk semua orang. Ya apapun bentukannya, apa segala macam ya itu ya menjadi concern kita semua. Itu menjadi concern kita semua step by step. Nah, untuk kasus LGBT ini ya jujur bukan cuma yang ada di podcast yang close the door aja. Semuanya, sarangnya ada di media dan segala macam. Itu ya juga harus kita perangi, kita harus tupas kayak gitu, jangan sampai dipromosikan kayak gitulah. Seperti itu. Lu cinta lu naming dan lain sebagainya ya. Berdasarkan kesepakatan netizen Indonesia nggak boleh dipromosikan ya kan. Nggak boleh dikasih panggung. Ya udah kayak gitu. Kalau memang itu kesepakatannya ya udah, semuanya nggak boleh dikasih panggung. Termasuk Victor Aden, Brad and Win, ya kan, yang sudah ditrendingkan oleh netizen Indonesia juga nggak boleh seperti itu. Sakit sudah ya. Oke, mungkin itu saja apa yang menjadi kegelisahan bagi saya, unek-unek dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya. Ya, mungkin penyampaian saya juga kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, hujah, teman-teman silahkan atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.